Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Ini adalah eh, pertemuan perdana kita terkait dengan kontemplasi Gene Keys dengan kunci gen. Saya mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, termasuk yang nantinya akan mendengarkan siaran ulang atau rekaman dari video ini. Ya, saya mengucapkan selamat datang. Ini adalah pertemuan perdana kita untuk kontemplasi Jinkis. Saya berterima kasih atas kesediaan dan waktu teman-teman sekalian untuk menghadiri acara ini. Seperti yang sudah kita ketahui, Jinkis itu adalah sebuah seni dari kontemplasi. Pertemuan ini kita akan adakan setiap seminggu sekali, ya setiap hari Minggu malam seperti ini, ya. Berapapun yang datang, siapapun yang datang, kita welcome, ya. Walaupun seandainya misalnya tidak ada yang hadir pun, saya tetap akan mengadakan acara ini secara rutin sebagai komitmen saya sebagai Jinkis Guide untuk Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang kunci gen nomor 6. Karena kebetulan sekarang ini matahari sedang berada di kunci gen nomor 6 ya, atau Jinkis nomor 6 yang temanya adalah jalan menuju kedamaian. Jadi malam hari ini kita akan berkontemplasi ya terkait dengan kunci gen 6. Saya akan memandu teman-teman sekalian ya. Kontemplasi sendiri itu adalah uh, upaya untuk melakukan perenungan ya. Uh, Kontemplasi sendiri itu agak sedikit berbeda dengan meditasi ataupun konsentrasi ya, di mana meditasi sendiri itu membiarkan segala sesuatu itu datang kepada diri kita. Kita hanya usaha kita hanya mengamati ya. Biasanya kalau meditasi kita hanya membutuhkan suatu tempat ya di mana kita bisa duduk dengan tenang, dan kemudian kita hanya uh, memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan nafas kita ya, tanpa kita ada ekspektasi apapun di dalam diri kita. Dalam acara ini juga nanti saya akan pandu sedikit ya terkait dengan meditasi. Kita akan meditasi sebentar, kurang lebih 3 sampai 5 menit ya, sebelum kita masuk ke proses kontemplasi ya. Jadi kontemplasi sendiri itu adalah proses perenungan ya, yang mana teman-teman bisa lakukan kegiatan ini dimanapun teman-teman berada ya, dengan menggunakan bahan yang nanti saya akan sharingkan kepada teman-teman ya. Dan perbedaan kontemplasi sendiri dengan konsentrasi ya, konsentrasi sendiri membutuhkan fokus yang tajam yang terdapat di dalam pikiran teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara konsentrasi, kita membutuhkan sebuah fokus ya, kita memikirkan suatu hal, kita memutuskan membiarkan pikiran kita terpusat kepada sesuatu yang kita mau kerjakan. Nah, proses kontemplasi sendiri itu berada di tengah-tengah ya, di antara proses meditasi dan proses konsentrasi itu sendiri. Ya, kenapa saya bilang di posisi tengah-tengah? Karena kontemplasi ini teman-teman bisa lakukan di mana saja, kapanpun. Ya, walaupun mungkin teman-teman sedang melakukan pekerjaan yang lain, misalnya teman-teman sedang nyetir mobil, kemudian sedang cuci piring, ya, kemudian teman-teman sedang bekerja, ya, termasuk mungkin di sini yang lagi ngurus ujian anak ya, ini yang ada yang message ya di kolom chat ya. Jadi kontemplasi teman-teman bisa lakukan kapanpun ya, jadi tidak mau harus membiarkan teman-teman hanya duduk santai diam gitu saja, nggak perlu ya teman-teman, dan juga tidak perlu memfokuskan diri kepada sesuatu yang teman-teman tidak bisa mengerjakan yang lain ya. Jadi kontemplasi itu sangat fleksibel sekali, bisa dilakukan di mana saja. Nanti saya akan tuntun teman-teman, saya akan pandu teman-teman bagaimana melakukan kontemplasi ini ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bawa teman-teman di dalam proses meditasi ya. Proses meditasi ini
tidak lama teman-teman ya, saya akan pandu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit ya. Silakan teman-teman cari tempat yang rileks ya, di mana teman-teman bisa duduk diam, tenang ya, sambil mendengarkan panduan meditasi yang eh, saya lakukan ya, teman-teman. Oke, saya akan putarkan sebuah lagu yang pelan. Silakan teman-teman cari tempat yang tenang. Silakan teman-teman rileks. Pastikan teman-teman tidak terganggu oleh apapun selama kurang lebih 3 sampai 5 menit. Jika diperlukan, teman-teman boleh menutup mata jika teman-teman merasa nyaman untuk melakukannya. Jika teman-teman tidak nyaman, boleh tetap buka mata, tidak ada masalah. Mulailah dengan teman-teman bernafas dalam-dalam melalui hidung, ya. Teman-teman tarik nafas, masukkan ke dalam tubuh, dan keluarkan melalui mulut Anda. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya hanya kepada nafas Anda. Pelan-pelan, teman-teman tarik nafas pelan-pelan, tahan, dan hembuskan. Coba teman-teman untuk menenangkan pikiran yang mungkin muncul. Biarkan pikiran itu datang dan pergi. Teman-teman hanya mengamati pikiran tersebut. Tarik nafas sekali lagi, nafas panjang, tahan, dan kemudian hembuskan. Biarkan pikiran yang datang dan pergi. Teman-teman hanya memperhatikannya saja tanpa ada judgement apapun. Sekali lagi tarik nafas, tahan, dan kemudian buang. Pelan-pelan, tubuh teman-teman mulai rileks. Perhatikan tubuh teman-teman mulai dari kepala. Perlahan-lahan arahkan perhatianmu dari kepala turun ke bawah, mulai dari leher, mulai dari pundak, mulai dari dada, perut, pangkal paha, lutut, tulang kering, telapak kaki, sampai dengan ujung-ujung jari kaki. Jika teman-teman merasa tegang atau ada beberapa ketegangan di area tertentu, cobalah rileks dan melepaskannya sambil bernafas. Rasakan tubuh teman-teman mulai perlahan-lahan mulai rileks. Ketika teman-teman sedang bernafas, cobalah untuk membayangkan hal-hal yang positif atau kata-kata yang memberikan ketenangan. Teman-teman boleh mengulang kata-kata seperti tenang, rileks, bahagia, gembira di dalam pikiranmu. Perlahan-lahan, teman-teman mulai tingkatkan kesadaranmu terhadap lingkungan sekitar.
Rasakan udara yang ada di sekitarmu. Rasakan suara yang terdengar samar-samar di sekelilingmu. Sadari di mana teman-teman sedang duduk saat ini. Sambil mengembalikan kesadaran teman-teman kepada tubuh fisik teman-teman, mulai rasakan tubuh teman-teman, mulai dengan menggerakkan jari-jari kaki, menggerakkan jari-jari tangan, dan sambil perlahan-lahan membuka mata dengan lembut. Terima kasih teman-teman sudah melakukan meditasi bersama dengan saya. Boleh teman-teman berikan senyum yang terbaik, ya, senyum yang terbaik, ya, walaupun mungkin saya nggak bisa lihat teman-teman, ya, tolong pasang senyum yang terbaik di wajah teman-teman, ya. Terima kasih teman-teman sudah melakukan meditasi bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Ini adalah buat teman-teman yang baru hadir, yang baru datang hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk kontemplasi Jinkies pada malam hari ini, di mana acara ini kita akan adakan setiap seminggu sekali. Ya, kita akan membahas Jinkies yang sedang up to in, ya, berdasarkan posisi matahari di gerbang Jinkies tertentu, ya. Kebetulan hari ini matahari sedang berada di gerbang Jinkies yang nomor 6, yang temanya adalah jalan menuju kedamaian. Kita akan membahas, ya, apa yang disampaikan oleh Jinkies nomor 6 ini. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ya, ini meditasi tadi juga teman-teman bisa lakukan dalam posisi apapun, ya. Bisa sambil jalan kaki juga boleh, itu nggak ada masalah, ya. Oke, saya akan sharingkan terkait dengan kunci gen nomor 6, ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya akan share screen, ya, terkait dengan kunci gen nomor 6. Oke, sebentar. Oke, oke. Kunci gen nomor 6 temanya adalah diplomasi. Jika kita merujuk kepada hexagram I Ching, kunci gen 6 bicara tentang konflik, ya. Kalau berdasarkan human design sendiri atau matriks desain manusia, kunci gen nomor 6 terkait dengan perdamaian, ya, atau diplomasi. Gerbang 6 sendiri atau kunci gen nomor 6 ini akan mewakili kecerdasan emosional kita, ya, karena kunci gen nomor 6 posisinya ada di pusat energi solar plexus yang terkait dengan emosi manusia, ya, di mana gerbang 6 ini memiliki kemampuan untuk bisa menerima atau menolak orang lain di dalam sebuah hubungan, ya, karena kunci gen nomor 6 ini sangat terkait dengan eh, siapa yang akan kita pilih untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita, ya. Jadi bicara soal relasi, siapa yang akan kita pilih menjadi orang yang terdekat dengan kita, ya. Jadi orang-orang tertentu yang menjadi circle kita. Teman boleh banyak, sahabat boleh banyak, tapi kita tentunya akan pilih-pilih, ya. Kita akan memilih orang-orang tertentu siapa yang bisa menjadi circle kita. Gerbang 6 sendiri ini juga merupakan sebuah pintu gerbang yang nantinya akan mengalirkan segala bentuk aliran emosi dan juga kesadaran. Hal ini yang nantinya akan menentukan apakah kita bisa memiliki hubungan yang dekat atau tidak
dengan orang lain. Ya, itu yang disampaikan di dalam kunci Gen 6. Kunci Gen 6 sendiri memiliki 3 macam frekuensi, yaitu dari sisi shadow-nya atau sisi kelamnya, kunci Gen 6 berbicara soal konflik. Jadi di dalam posisi kesadaran yang rendah, posisi kesadaran yang paling bawah, ya ketika kita dalam kondisi tidak fit, kondisi yang tidak 100% prima, ya atau kita mengalami sebuah masalah, maka wujud dari kunci Gen 6 ini adalah terkait dengan konflik, ya, di mana polanya kita menjadi korban, kita seolah-olah menjadi korban dari emosi kita sendiri, ya, yang akibatnya kita akan menyalahkan diri kita akibat emosi-emosi yang muncul dan berusaha membenarkan diri kita sendiri terkait emosi yang sedang kita alami. Ya, apalagi hari ini, ya minggu ini matahari sedang berada di konjugasi nomor 6 ini, ya. Ada sebuah potensi konflik jika teman-teman tidak menyadarinya. Jika teman-teman beroperasi di dalam frekuensi yang rendah, ya, kita akan cenderung terlibat di dalam sebuah konflik. Ya, seperti halnya dualitas yang ada di dalam kehidupan manusia, di dalam frekuensi konflik sendiri itu akan memunculkan sebuah talenta, sebuah gift ya, sebuah sisi positif yang kita namakan dengan istilah diplomasi. Ya, diplomasi itu adalah upaya untuk kita bisa berdamai dengan orang lain, ya, di mana sisi tertinggi dari kunci gen nomor 6 ini, ya, sisi pencaranya adalah kita akan memperoleh kedamaian, ya. Jadi esensi dari konflik dan diplomasi pada akhirnya kita akan menemukan sebuah kedamaian di dalam kehidupan kita. Kunci gen nomor 6 sendiri membawa kekuatan di mana teman-teman bisa membawa damai. Teman-teman bisa menyelesaikan konflik yang ada. Teman-teman bisa menciptakan sebuah batasan boundary yang sehat, ya, terhadap di dalam hubungan teman-teman, ya, yang seperti tadi sudah disampaikan, ya, ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi circle satunya kita, ya. Kita boleh banyak punya teman, ya, kita punya sahabat, itu sangat bagus ya untuk networking kita, tapi kita juga membutuhkan batasan, ya, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi circle satunya kita. Ataupun kita dalam hubungan kita harus juga menciptakan sebuah batasan, ya, ada batasan tertentu yang dimana orang lain tidak boleh melanggar itu. Ketika itu dilanggar akan menjadi sebuah konflik, ya. Jadi batasan bisa menciptakan sebuah diplomasi juga yang pada akhirnya akan membawa teman-teman menuju sebuah kedamaian. Adakah teman-teman yang hadir di sini yang memiliki kunci gen 6 di dalam profil hologenetik, ya, atau diagram gene keys-nya teman-teman? Mungkin ada yang teman-teman mau sharing di sini atau teman-teman mau bertanya, ya. Saya tahu mungkin di sini ada beberapa yang teman-teman yang baru, ya, baru pertama kali mengenal gene keys, ya. Ini juga kesempatan bagi teman-teman kalau misalnya mau bertanya, ya. Adakah teman-teman di sini yang punya kunci gen nomor 6 ini di dalam hologenetiknya yang mungkin mau kita bahas di sini? Apakah kunci gen 6 ini berada di area life force, ya, tugas hidup, ataukah di evolusi, ataukah di cahaya diri, di purpose, atau mungkin di area hubungan, area Venus. Ya, area Venus kita memiliki ada daya tarik, kita memiliki ada IQ, EQ, SQ, kemudian esensi diri, di sisi kelimpahan,
mutiara, kita memiliki yang dinamakan dengan panggilan, ya, panggilan kehidupan kita, ada culture, dan juga ada branding diri. Adakah teman-teman yang hadir di sini yang memiliki kunci Gen 6 ini di dalam hologenetik? Ya, yang mungkin masih bingung cara dapatnya di mana? Cara dapatnya gampang, teman-teman. Ada dua pilihan kalau teman-teman mau mengetahui hologenetiknya teman-teman. Ya, teman-teman bisa pergi ke jinkis.com atau teman-teman mau ke jinkis.id juga beda, ya. Jinkis.id itu adalah website kita ya yang kita kembangkan secara swadaya ya untuk membagikan pengetahuan Jinkis ini kepada orang-orang di Indonesia, ya. Ini ya, saya ambil contohnya, teman-teman untuk buka jinkis.id, ya, ini akan tampilannya akan seperti ini. Terus teman-teman di bagian menu pilih aja ada program kami. Sini teman-teman bisa pilih profile hologenetika. Ya, dan ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, ya. Ini hasil kerja keras tim Jinkis Indonesia yang membuat ini, ya. Di sini teman-teman silahkan masukkan aja data-data teman-teman, data kelahiran, ya. Ini saya akan masukkan, ya, datanya bebas, ya. Ini kan eh, saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya, ya. Masukkan kota kelahiran, kemudian saya masukkan tanggal, jadi saya masukkan sembarang dulu ya, buat hanya untuk contoh aja, untuk menunjukkan kepada teman-teman. Ya, jika teman-teman sudah memasukkan data tanggal lahir, data kelahiran, tempat, tanggal lahir, dan jam lahir, teman-teman tinggal klik aja di bagian bawah ada buat profil saya. Kemudian nanti teman-teman akan ditunjukkan sebuah diagram hologenetika, ya. Di bagian-bagian awal mungkin teman-teman bisa bingung ya, tapi ini nggak apa-apa. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga di bagian eh, pertama, ya. Jadi Jinkis sendiri ini, diagram kita ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area genius kita, yaitu berbicara tentang siapa diri kita. Ada area cinta atau Venus, ini adalah bicara tentang hubungan kita dengan orang lain beserta dengan trauma-trauma yang akan kita alami. Bagian ketiga adalah bicara tentang kekayaan, ya, bagaimana kita bisa memperoleh materi, ya, di dalam dunia ini. Ini ditunjukkan di sini. Bagian pertama, Genius, ini sudah diuraikan oleh tim Jinkis Indonesia, ya, ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis di sini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dan ini adalah yang dinamakan dengan diagram Jinkis atau hologenetic profile, ya, profil hologenetika. Ya, terdiri dari 11 bagian, ya, 11 area yang dibagi menjadi 3 sequence atau 3 rangkaian. Ya, yang hijau bicara tentang siapa diri kita, ya, yang kita sebut dengan rangkaian aktivasi atau rangkaian Genius. Area merah ini bicara tentang rangkaian Venus, yaitu yang tadi kita sampaikan adalah tentang hubungan dan trauma kita. Kemudian yang biru ini adalah yang kita namakan area mutiara, ya, bicara bagaimana kita bisa meraih kelimpahan dalam kehidupan kita. Nah, silakan teman-teman cross check, ya, apakah di bagian hologenetika profile ini terdapat kunci gen nomor 6. Silakan teman-teman cross check di sini, ya, apakah teman-teman memiliki kunci gen nomor 6 itu. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, ya, jangan dipaksain ada, ya. Tapi kalau teman-teman ada di sini, ya, misalnya di area tugas atau di area SQ, area daya tarik, ya, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama di sini, ya. Kalaupun tidak ada di sini, ya, bukan berarti teman-teman tidak punya kunci gen 6 itu di dalam diri teman-teman, ya. Kita sendiri punya keseluruhan 64 kunci gen di dalam diri kita. Totalnya ada 64, ya, itu melambangkan 64 kode kodon DNA manusia, ya. Kita semua punya 64-nya di dalam diri kita.
Nah, lantas kenapa kok tidak muncul di area yang kita sebut dengan profil hologenetika ini? Karena 11 inilah yang akan memainkan peranan utama di dalam diri kita, ya. Dan hanya pada saat-saat tertentu, ya seperti sekarang ini ya, ketika matahari sedang berada di kunci gen nomor 6, ya, maka kunci gen nomor 6 ini sedang aktif dan memberikan pengaruh di dalam diri kita. Nah, teman-teman bisa juga mengecek ya setiap saat ya. Misalnya teman-teman pengen tahu sekarang matahari ada di kunci gen nomor berapa, teman-teman bisa cek di Instagram kita ya. Instagram kita itu di jinkis.id ya. Saya akan ketikkan di sini jinkis atau jinkis itu Indonesia ya. Di sana selalu akan diberikan informasi ya, minggu ini matahari sedang berada di kunci berapa ya, misalnya contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sama tim kita sudah di posting juga di sini. Nah, ini ya contohnya teman-teman ya. Di sini saya menyebutnya ritme neutrino. Tapi kalau teman-teman pergi ke Jinkis, IG-nya Jinkis pusat ya, mereka menyebutnya dengan istilah pulse ya. Pulse itu detak jantung. Tapi kita di Indonesia kita menyebutnya sebagai ritme neutrino ya. Pulse dengan ritme itu sama artinya ya, ritme irama ya. Pulse juga irama, irama jantung ya, irama. Nah, irama apa yang dimaksudkan? Irama dari neutrino, yaitu partikel-partikel kecil yang tidak kelihatan yang berada di sekeliling kita yang membawa informasi dari benda langit yang ada di atas sana. Dan matahari akan memberikan kontribusi kurang lebih 70% dari energi benda langit yang kita sadar ke dalam kehidupan kita. Makanya kita mengambil eh, kita akan lebih konsentrasi kepada matahari ya, karena matahari lah yang akan memberikan kontribusi yang paling besar di dalam kehidupan kita. Dan ini berlangsung mulai dari tanggal 16 sampai dengan 20 September. Ya, hari ini adalah 17 September ya. Jadi kita sedang berada di dalam kunci gen nomor 6 ya. Di sini sampaikan beranjak dari konflik ya. Konflik ini adalah sisi kelam atau frekuensi rendah dari jinkis nomor 6 ya, sisi terendahnya atau sisi kelamnya, di mana konflik ini akan menuju kedamaian ya. Kedamaian itu adalah CD-nya, frekuensi tertinggi dari kunci gen nomor 6 ya. Jadi proses berjalannya konflik ini menuju kedamaian itu harus melalui jalan diplomasi ya, melalui talentanya dari sisi dari Jenkins nomor 6 ini ya. Ini teman-teman ya. Maka bahan kontemplasi yang teman-teman bisa gunakan selama dalam minggu ini terkait dengan kunci gen 6 ini ya, teman-teman bisa gunakan bahannya yang berasal dari Instagram Jinkis Indonesia ya. Ini nanti tim akan membuat lebih sering ya, mungkin ada sekitar 2 atau 3 ya terkait bahan kontemplasi yang teman-teman bisa gunakan. Ya, ini teman-teman bisa pakai juga ya, bahwa kedamaian adalah sifat sejati alami manusia. Ini yang teman-teman bisa gunakan sebagai bahan perenungan di dalam minggu ini ya, bicara tentang kedamaian. Atau teman-teman kalau mau menggunakan uh, Instagramnya Jinkis Pusat juga bisa ya. Ini ya, kalau kita buka Jinkis Pusat ya, mereka juga sedang berbicara eh, tentang kunci gen nomor 6 ya. Ini ya kunci gen nomor 6 ya, tentang diplomasi. Nah, ini ya kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris juga boleh ya. Ini disampaikan the gift of diplomacy, the ability to adjust your own behavior to create a harmonious exchange with other. Ya, jadi kemampuanmu untuk mengubah apa ya, adjust itu mengatur ya, mengatur perilakumu, kemampuan untuk mengatur atau mengubah perilakumu untuk menciptakan sebuah harmoni itu akan bertukar dengan orang lain. Ya, ini
Jadi teman-teman juga bisa gunakan ini. Atau teman-teman boleh menggunakan bahan ini. Ya, ini saya sudah sediakan kepada teman-teman. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa gunakan sebagai bahan kontemplasi ya terkait dengan kunci gen 6 ini. Ini ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Ya, kunci gen nomor 6 tadi adalah sisi kelamnya adalah konflik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa gunakan sebagai bahan perenungan. Yang pertama adalah, kenapa kadang-kadang saya sering menjadi people pleaser? Ya, people pleaser itu adalah orang yang selalu ingin untuk menyenangkan orang lain. Ya, orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain seringkali mereka tidak memiliki batasan terhadap dirinya, ya, membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Saya juga termasuk orang yang people pleaser, teman-teman. Ya, saya akuin, ya. Nah, ini adalah saat yang tepat bagi teman-teman untuk merenung, ya, kenapa teman-teman punya keinginan, punya dorongan untuk menjadi people pleaser. Kenapa teman-teman ingin bisa menyenangkan orang lain? Apakah karena ingin menghindari konflik, ya, ataukah teman-teman ingin mencari perhatian terhadap orang tersebut, ya, sehingga teman-teman menjadi seorang people pleaser, ya. Menjadi seorang people pleaser ujung-ujungnya capek, teman-teman ya, karena kita berusaha menyenangkan orang lain, tapi kita tidak memperdulikan diri sendiri, ya, kita tidak menetapkan batasan di sana. Jadi boleh tanyakan kepada diri sendiri sebagai bahan renungan, kenapa saya menjadi seorang people pleaser? Apakah karena saya ingin menghindari konflik, ya? Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah kalau saya mengatasi konflik tanpa harus menjadi people pleaser? Ya, dan ini adalah pekerjaan yang sulit ya teman-teman. Ya, seringkali kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak suka konflik ya seperti saya, seringkali kita terjebak di sini. Ya, tapi seringkali kita memang harus berani untuk tegas, berani untuk mengambil sebuah batasan, ya, berani juga untuk menghadapi kenyataan, ya, bahwa seringkali kenyataan, kejujuran itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, beranikah kita melakukan itu, ya, menyatakan kebenaran itu tanpa harus takut di sana? Ini teman-teman bisa gunakan sebagai bahan renungan untuk minggu ini. Kemudian, renungannya kedua adalah, apa yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengelola emosi dengan baik, meskipun teman-teman dalam posisi yang tidak bisa leluasa untuk mengekspresikan diri, ya. Nah, kenapa ada kaitannya dengan ini? Kalau kita kembali lagi, kunci gen nomor 6 berada di pusat energi solar plexus, ya, atau pusat energi terkait dengan emosi manusia. Ya, bicara soal emosi, boleh teman-teman ambil waktu untuk merenungkan apa yang bisa membantu teman-teman bisa mengelola emosi dengan baik meskipun teman-teman tidak bisa dengan leluasa mengekspresikan diri. Ya, silakan teman-teman gunakan sebagai bahan renungan. Kontemplasi yang ketiga yang bisa teman-teman pakai adalah bagaimana cara teman-teman untuk bisa membuat sebuah batasan yang sehat. Ya, karena ternyata batasan itu dibutuhkan, ya, untuk melindungi teman-teman sendiri, ya, melindungi diri teman-teman sendiri, ya, agar tidak selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana teman-teman ya bisa membentengi diri, ya, bisa membangun diplomasi. Ya, diplomasi adalah bicara soal negosiasi. Batasanku di mana? Batasanmu di mana? Ya, mari kita diskusikan supaya
semua pihak bisa win-win, semua pihak bisa happy, bisa sama-sama senang satu sama lain. Ya, jangan selalu kita menyenangkan orang lain, tapi kitanya sendiri malah tidak bahagia, tidak senang. Batasan yang mana yang kita bisa tetapkan, ya supaya teman-teman bisa saling menjaga, ya menciptakan proses diplomasi itu sendiri. Ini yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan perenungan untuk minggu ini terkait dengan kunci gen 6, yaitu jalan menuju kedamaian, di mana sisi kelamnya, sisi kelamnya atau shadow-nya adalah konflik, dan sisi gift atau talentanya adalah diplomasi, dan esensi dari kesemuanya ini atau CD-nya adalah kita akan memperoleh sebuah kedamaian dalam hidup kita. Silakan teman-teman, ada yang mungkin mau di-sharingkan terkait dengan hal ini? Silakan, bebas. Kalau teman-teman mau share, ya. Ada yang mau share di sini? Ada yang mau share? Oke, kalau tidak ada share, saya yang sharing teman-teman, ya, terkait dengan coaching Gen 6 ini. Ya, bicara soal batasan. Ya, saya adalah orang yang people pleaser. Teman-teman dekat saya tahu saya adalah people pleaser. Ya, dan berapa kali bahkan sahabat-sahabat dekat saya selalu mengingatkan saya untuk saya tidak menjadi people pleaser. Ya, kenapa? Saya adalah orang yang takut untuk konflik. Ya, saya sering kali menghindari konflik. Saya sering kali kabur dari konflik. Ya, saya nggak suka yang namanya konflik karena saya merasa konflik itu hanya membuat membuat membuang waktu, ya. Sementara saya sendiri punya banyak seabrek to do list, ya, seabrek pekerjaan. Ya, akhirnya ya eh, saya lebih memilih untuk mengorbankan diri saya sendiri, ya, dibandingkan sehingga kadang-kadang orang lain akhirnya bersikap merajalela, ya, menekan saya sedemikian rupa, memanfaatkan sedemikian rupa. Itu yang terjadi fakta tentang diri saya. Dan hari ini saya diingatkan kembali bahwa saya harus menetapkan sebuah batasan. Saya harus berani mengambil sebuah langkah, ya, bahwa kadang-kadang konflik itu diperlukan, ya. Konflik yang tadinya kita pikir adalah sebuah sisi kelam, sisi darknya kita, terkadang dibutuhkan, ya. Konflik kadang-kadang dibutuhkan, tapi seringkali saya lari dari konflik itu, ya. Semakin saya lari, saya akan dihadapkan pada konflik-konflik yang lainnya. Dan sini saya belajar bahwa konflik yang sehat itu diperlukan untuk menciptakan batasan agar saya bisa belajar untuk berdiplomasi. Saya bisa stand up dengan kaki saya sendiri. Ya, saya bisa stand up untuk mempertahankan diri saya sendiri. Ya, saya bisa berdiri dengan prinsip saya sendiri tanpa harus mengorbankan batasan saya. Ya, hari ini saya diingatkan seperti itu, ya, terkait dengan kunci Gen 6 ini. Mungkin teman-teman di sini akan ada memiliki pengalaman yang berbeda, ya, dengan saya, atau mungkin juga ada yang sama, ada yang relate, ya. Kalau ada yang relate boleh mungkin say something di kolom komentar, silakan ketikkan di kolom komentar, ya, atau mungkin uh, kirim stiker atau apa yang lain supaya saya tahu teman-teman mendengarkan saya, ya. Jadi ini saya ingin mengingatkan, ya, oke, konflik dibutuhkan untuk menciptakan diplomasi, konflik dibutuhkan untuk saya bisa menciptakan batasan. Sehingga ketika saya berani untuk melakukan diplomasi, ya, bicara, mengungkapkan fakta, menyampaikan kebenaran tentang batasan saya, ya, saya akan memperoleh hadiahnya, yaitu mencapai kedamaian. Itu dari saya, teman-teman. Silakan kalau teman-teman di sini ada yang mau sharing. Ya. Oke, ada yang sudah kasih love ke saya, thank you. Mungkin ada yang relate lagi, boleh kalau misalnya mau kasih stiker. Oke, tanda ada bro bagus juga kasih jempol. Kalau mungkin teman-teman ada yang relate di sini, ya, boleh sharing, ya. Cigan nomor 6.
Kita masih ada waktu sekitar ya 15 menit lagi ya sebelum kita masuk ke acara yang berikutnya di Ask Me Anything about Human Design. Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait dengan kunci gen 6 ini, yuk monggo. Kalau teman-teman yang masih baru mau tahu apa itu Gene Keys, boleh teman-teman mungkin ketik di kolom komen. Mau langsung unmute, mau tanya langsung juga boleh ya. Masih ada waktu sedikit kita. Ko, saya Ya, bagus, salam kenal. salam kenal, Boleh Bro Bagus. ya, Di, salam yang kenal di yang Bali ya kedua kalau sih nggak salah. kemarin udah pernah ikut. Ah, kenapa? Sorry. Salam kenal kedua kemarin juga udah sempat kenalan. Oke, Bro Bagus yang di Bali ya kalau nggak salah ini ya. Ya, saya yang di Eh, Bali. saya ada Ah, lihat ini gimana kok? message-nya di Telegram, cuma kayaknya saya lupa kebalas. Nanti saya sempat kayaknya sempat lihat itu. Numpuk Ya ya, soalnya. Nah, nggak apa-apa. sorry, Apa sorry. namanya? Mungkin agak melenceng kali ya. Mungkin boleh tahu kurikulumnya tuh, untuk kurikulum Human Design atau Genesis yang sudah ada atau akan datang. Hmm. Kalau kurikulum Jinkis, itu Jinkis sendiri, kita sekarang baru mau membahas untuk ini apa pengenalan Jinkis ya, pengenalan Jinkis. Nanti kalau misalnya Bro Bagus, eh, kita ada juga ada paketin ya buku pengenalan kunci gen yang bentuknya seperti ini. Kok nggak Oke. kelihatan nggak keluar. Ini dipaketin dengan dengan video ya tentang menjelaskan apa itu gene keys, kemudian pengenalannya apa, kemudian cara membaca hologenetic profile-nya ini sudah ada di sini. Ini yang pertama terkait dengan gene keys. Kemudian kita juga sudah buka yang dinamakan gene keys golden path. Jadi golden path itu adalah kita masuk satu persatu ya di tiga sphere atau tiga rangkaian dari gene keys sendiri ya, uh, Genius, kemudian Venus, sampai dengan Mutiara. Total ada saat itu yang akan kita bahas tuntas. Itu terkait dengan Jinkis ya. Nah, kemudian untuk human design sendiri, eh, kita ada untuk sekarang ini kita ada program untuk sertifikasi. Ya, kalau misalnya Bro Bagus mungkin punya cita-cita, punya impian ingin menjadi seorang human design analis ya, itu juga kita sudah buka juga ada 12 kali pertemuan. Satu kali pertemuannya kurang lebih sekitar 2 jam. Itu benar-benar ya seperti ini ya. Zoom seperti ini. Sekarang kita mungkin akhir bulan ini kita baru buka yang grup ya. Kalau yang sekarang ini kita baru buka untuk yang private dengan saya. Nah, itu 12 kali pertemuan. Saya akan share apa yang saya tahu tentang human design semua ya, supaya untuk menjadikan Bro Bagus nanti seorang yang handal untuk bisa benar-benar memahami human design. Nah, nanti info lengkapnya lebih banyaknya lagi mungkin minggu depan ya kita akan sharing. Ini yang baru saya bisa Ya, sampaikan sekarang. Kira-kira ya gitu sih. sekalian sekalian ini aku bocoran harga. Kita masih terjangkau loh, terjangkau. Kalau misalnya grup itu kemarin kebetulan grupnya Starship ya, itu ada sekitar 9 orang kemarin belajar bareng. Itu 12 kali juga ya, satu orangnya sekitar 6 jutaan 6 kira-kira. jutaan Kalau ya. grup ya, nah, Ya, itu 12 kali pertemuan. Itu sekitar 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 itu kurang lebihnya. oke. Itu Nah, berarti udah maksudnya satu level aja atau ada lanjutan atau gimana? eh, level berikutnya nanti lebih dalam lagi yang kalau sekarang ini seperti kalau nggak salah Bro Bagus sudah punya buku saya ya. Ini kurang lebih membahas semua yang ada, sebagian Sudah, besar nggak sudah, ada di buku itu, sudah. kecuali Dream Rave. Kecuali Dream Rave yang kita nggak Dream Rave itu kita akan belum bahas. Tapi sampai Oh, posisi sinastri, composite chart, kemudian penta itu saya kasih berarti semua. itu sudah oke, berarti udah gelar analis ya berarti yang itu ya. Yes, sertifikat dari company saya ya, matriks sisa manusia. Oke. Heeh. Terus untuk genekinya tadi Jinkis, masih Jinkis disiapkan gitu. Jinkis kurang lebih juga 12 kali juga. Cuma Jinkis ini nggak bisa certified karena saya sendiri Oh, kan pegang pegang license untuk Jinkis pusat, ya kan. Jadi hmm, saya belum diizinkan untuk mensertifikasi untuk saat ini ya. Sampai nanti oke. saya bisa menjadi seorang ambassador kan, karena prosesnya perlu 24 bulan dari sejak saya dari guide.
sampai ke ambassador. Saya kalau nggak salah, saya bulan apa ya, saya lupa ya. Kurang lebih mungkin Hmm. sudah 9 bulan saya jadi guide ya. Jadi masih perlu hampir setahun lagi. Nah, paling ya untuk menjadi guide, mungkin saya akan refer ke pusat mungkin untuk Jinkis Eh, Guide. maksudnya di luar negeri ya, bukan Indonesia. Iya, bukan bukan Indonesia. Karena kan Oke, tadi saya terikat kontrak di sana. oke, oke. Yang Nah, untuk private berapa ya kok ya? Saya lupa. yang Yang apa? untuk human Jinkis design private, enggak yang human design. Human Design Private sekarang di 8,5 itu sekarang Oh, beda ini. 2 juta ya sama yang grup ya. Ya, dari Oke, tahun kalau yang 25. gen case-nya sekali lagi cerewet Sama, saya. sama, sama, Sama sama. ya? Kan sama-sama 12 kali. Karena kalau yang Jinkis, eh, sesi pertama, itu saya pasti akan cerita semua tentang Jinkis itu apa yang perlu Hmm. diperhatikan, istilah-istilahnya. Jadi semua awal-awal konsep Jinkis saya jelasin. Nah, 11 sisanya yang membahas satu area, satu sphere itu. Kan ada 11 bola. Nah, setiap Hmm. satu sphere itu kita bahas satu-satu. Oke, berarti Jadi eh, baru total lanjut ke 12. Genesis gitu ya. Mm-mm. Itu Jinkis. Ya, berarti human design dulu baru Genkis ya. Ininya Kalau saya runutannya. saran, human design dulu. Karena dengan human design, Bro Bagus akan mendapatkan gambaran utuh. Karena awal mulanya Hmm. kan human design dulu. Ya, Sekaligus Bro Bagus nanti bisa sharing ke teman-teman. Ya, kebetulan saya juga lagi ngedevelop juga sebenarnya. Saya ada ya, beberapa saya bikin ada Human Design Bali kerjasama dengan satu satu yang kemarin ambil juga ya, mungkin kalau kenal Kak Laksmi di Bali. Saya ada ya, develop bareng sama dia. Jadi tujuannya saya pengen supaya Human Design itu bisa bisa nyebar di ya sebanyak mungkin orang Indonesia. Karena di Bali sendiri banyak bule yang ngajar Human Design hari ini untuk bule juga. Kalau kita oke. ke Ubud ya, itu Kebetulan banyak saya banget. saya konsultan numerologi juga. Jadi Oke. maunya ngembangin ke arah sana. Hmm, hmm, hmm. Bisa human design dipadukan numerologi itu bisa. Karena human design bicara soal tubuh. Ya, Numerologi lebih banyak bicara soal jiwa kita. betul. Maka perluasan dari numerologi nanti itu kan bisa ke terapi warna, color, setiap-setiap life path-nya kita itu ada warna-warna khusus. Numerologi bicara soal jiwanya kita. Human design lebih bicara soal tubuh kita. Di coaching sampai tuntas aku. Mohon Yes. petunjuk nanti kok. Yes. Nanti saya balas ya. Telegramnya saya ingat nih Bro Bagus, saya belum balas. Saya kelupaan saking Siap, banyaknya. siap. Nanti Nggak setelah apa-apa. acara ini malam nanti Nanti kan saya balas. di-share di grup juga ya untuk pengumuman itu ya. Untuk Siap, kelas-kelas siap. itu. Diumumkan semua kok. Oke, oke. Thank you, kok. Thank you. Siap. Kemudian, oke, saya bacain ada Kak Susana. Terlihat banget kok, saya juga mulai membuat batasan pada beberapa orang karena saya ingin melindungi diri sendiri untuk kesehatan mental. Tentunya saya juga nggak suka konflik dan perdebatan yang menguras energi. Thank you sharingnya. Sama-sama Kak Susana. Mudah-mudahan sharing tentang Jinkis ini bisa bermanfaat ya. Karena minggu ini temanya adalah tadi ya kunci gen nomor 6, jalan menuju perdamaian. Shadow-nya adalah konflik ya. Kadang-kadang kita kan takut kan dengan shadow kita. Kita cenderung lari dari shadow kita ya. Padahal shadow itu ya bagian dari diri kita juga ya. Itu yin yang dualitasnya di dalam diri kita ya, sama seperti mungkin kalau teman-teman pernah nonton film NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Itu adalah tokohnya yang pernah bilang bagaimana kita bisa merasakan bahagia kalau kita nggak pernah sedih ya. Bahagia dan sedih itu merupakan dualitas. Kalau kita tidak bisa menerima kesedihan, bagaimana kita bisa mengerti dan paham esensi tentang bahagia itu? Ya, itu bagus banget ya. Itu intinya bagus banget. Jadi sama seperti Jinkis yang kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana kita bisa menghandle konflik yang ada? Konflik adalah bagian dari sisi kelam kita, dari shadow kita. Ya, kalau kita lari dari konflik, kita lari dari masalah, ya kan? Bagaimana kita bisa rangkul dia? Bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa
memerankan diplomasi kita ya, karena talentanya, gift-nya adalah diplomasi. Kalau kita tidak berani menghadapi konflik, gimana kita bisa ya menggunakan gift kita diplomasi itu dengan baik? Ya, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam hal diplomasi kalau kita nggak berani menghadapi konflik itu, kita lari terus. Ya, dan esensi dari konflik dan diplomasi adalah kita mendapatkan jalan kedamaian itu sendiri. Ya, itu CD-nya. Itu CD-nya dari kunci gen nomor 6 yang kita bahas hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan akhiri ya acara ini. Ya, nanti rekamannya akan di-share. Ini akan saya upload di Instagram, saya akan upload di YouTube ya, di YouTube-nya Jinkis Indonesia. Jadi kita punya konten pada akhirnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan ulang untuk acara ini. Ya, kalau tidak ada lagi mau tanya, kalau tidak ada ya saya akan jeda sesaat kurang lebih sekitar 3-5 menit ke depan untuk kita masuk ke sesi yang berikutnya di Ask Me Anything About Human Design. Ya, ada yang mau tanya terkait dengan Jinkis dulu ya? Ada teman-teman? Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri teman-teman. Sampai ketemu dalam waktu 5 menit ke depan di acara Ask Me Anything About Human Design. Terima kasih teman-teman. Bye.